Kan belum ya? Alright. So, hello everyone. Welcome to our virtual blind date yang keenam. Yes, ini sudah keenam. Jadi, mungkin ada beberapa yang sudah pernah ikut virtual blind date sebelumnya atau belum. Saya nggak tahu apakah hari ini ada yang bergabung sebelumnya. Actually, yang daftar banyak banget. Yang datang 1, 2, 3, 4, 5. Kayak meletus balon hijau ya. But that's fine. Nah, artinya kita bakal bisa ngobrol banyak. And by the way, saya mengundang teman-teman untuk mau buka mikrofonnya kalau nanti mau bertanya ataupun mau buka chat box-nya silahkan. Jadi nggak usah nunggu saya berhenti ngomong, nggak ada sesi khusus buat buat bertanya gitu ya. Anywhere you need to ask, interupsi saja. Saya nggak keberatan. Oke? Okay? So, hari ini virtual blinded-nya khusus ngomongin skill menulis IELTS. Dan sebenarnya kalau bicara tentang struktur paragrafnya, teman-teman tuh bisa belajar sendiri di luar sana segambreng ya tentang gimana susunan paragrafnya. Tapi saya ingin address apa yang teman-teman udah tuliskan tuh di Google Form-nya pas daftar virtual blind date ini. Ada beberapa tema yang saya temukan. Ini nanti teman-teman boleh sambil berefleksi ya. Ah, kayaknya itu saya. Karena ternyata ada keseragaman gitu. Ada pola yang bisa saya lihat tentang apa aja permasalahan yang teman-teman laporin di form tersebut. Dan selama sekitar 60 menit ke depan, kita coba akan kupas satu-satu tentang concern-concern itu ya. Oke, yang pertama dan paling sering saya lihat di dalam form itu adalah limited vocabulary. Ada banyak ternyata yang ngerasa nggak pede nih dengan stok kosakata yang dimiliki. Dan kayaknya tuh temanya gini, sebenarnya tahu ada vocab itu, tapi waktu nulis kok nggak keluar ya. Waktu nulis kok nggak muncul, kok tidak otomatis, dan sebagainya. Nah, ya, itu memang salah satu hal yang ternyata tidak unik ya, banyak sekali yang mengalaminya. At the same time, menurut saya ini masalah yang understandable karena bahasa Inggris buat kita tuh bahasa ketiga, bahasa keempat bahkan. So it's kinda, bukan sesuatu yang perlu teman-teman ngerasa malu sebenarnya. When you're experiencing this, banyak teman-teman yang juga mengalami. Terus gimana cara menyelesaikannya? Habis ini kita bahas bareng-bareng ya. Yang kedua, don't know how to create ideas. Apa ya ini? Gimana ya? Ini idenya pakai ide apa ya? Akhirnya kebanyakan mikir, 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 nggak menulis-nulis gitu ya. Terus kita harus ngapain? Cara berpikir seperti apa? Hari ini saya akan coba jelaskan. How should I say? Bukan template sih, tapi lebih kepada framework berpikir yang mungkin akan memacu ide di kepala kita supaya mau keluar saat naik. Ketiga, cannot continue your ideas. Nanti satu pembahasan di poin kedua dan ketiga. Idenya ada, Miss, tapi aku nggak bisa jelasin. Ya, gimana ya? Gitu. Nah, ini juga kayaknya menurut saya eh, penyakit orang Indonesia sih. Karena orang Indonesia nih jarang diajak untuk menjelaskan kenapa kok dia suka sesuatu, misalnya kenapa dia berpendapat tentang sesuatu itu jarang kita diajak untuk kritis menjelaskan. So, let's debunk that. Ayo kita bongkar itu. Kita gunakan kebiasaan baru hari ini melalui metode yang nanti saya akan ceritakan. Nah, yang keempat, don't feel confident about the storyline. Idenya ada, Miss. Jalan ceritanya ada. Tapi aku tuh kepikiran ini bagus nggak ya? Bagus nggak ya? Bagus nggak ya? So, kayak lebih ke you think that you're not good enough. Gimana sih memastikan bahwa paragraf kita good enough? Nah, hari ini kita coba bahas bersama. Dan I don't know, apakah di sini teman-teman berpengalaman atau tidak sebelumnya mengikuti training IELTS atau ujian IELTS sebelumnya? Kalau nanti kalian punya pengalaman yang bisa di-share juga, feel free to use the chat box to chit-chat with each other. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang I don't know, maybe akan mendapat manfaat dari itu, why not gitu ya. Silakan free untuk share any of your comments and thoughts. Bicara tentang vocab dulu ya. Vocab dulu nih. Banyak orang itu ngerasa vocabnya kurang.
Nah, tapi sebenarnya gini, kita tuh belajar vocab bukan bertujuan untuk jadi kamus berjalan kan? Alphalink. Udah nggak ada Alphalink karena udah tergantikan sama Google Translate ya. You don't need to do that. Tujuan kita itu belajar vocab baru untuk bisa berkomunikasi kan. Nah, dalam keilmuannya sendiri, ternyata otak kita pun punya batas dalam menghafal vocab baru. Dalam sehari itu kita cuma bisa belajar maksimal 15 kata baru. Ini baru ngomongin bisa tahu ya, tahu doang ya. Nah, belum sampai ke level memahami, belum sampai ke level menggunakan. Ini baru tahu aja, itu cuma 15 kata. Ke level memahami mungkin lebih sedikit lagi. Ke level bisa menggunakan mungkin lebih sedikit lagi. And saya khawatir gini teman-teman, sebenarnya yang saya sering temui di kelas, itu masalahnya bukan vocabnya sedikit. Anda kebanyakan nontonin itu, sampel-sampel tulisan yang fancy-fancy itu yang di internet. Jadinya Anda punya ide yang agak terdistorsi. Terdistorsi itu apa bahasa gampangnya ya? Agak nggak akurat gitu tentang kemampuan vocabulary Anda. Saya mau sebut beberapa vocab. Anda silahkan coba amati apakah vocab-vocab yang saya sebutkan ini cukup familiar atau setidaknya Anda pernah ketemu lah dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Saya mau tulis beberapa di layar saya, perhatikan. Pertama, kata acknowledge. Kedua, kata bankrupt. Ketiga, kata apa ya? Abandon. Kata selanjutnya credit. Empat ini aja deh. Dari empat ini aja, kira-kira siapa yang merasa bahwa semuanya familiar? Anda boleh raise hand, Anda boleh give reaction, whatever. Acknowledge, abandon, bankrupt, credit. Oke. Okay. Right. Boleh gunakan chat box-nya, boleh gunakan reaction. Siapa yang merasa semuanya familiar? Ini ada dua orang sudah bilang merasa familiar ya. Anda nggak tahu, nggak harus tahu artinya ya. Kayak, oh pernah ketemu gitu. Kalau Anda merasa at least sebagian besar Anda familiar, percaya nggak bahwa kata-kata yang saya sebutkan ini semuanya masuk dalam daftar kata level C1. C1 itu apa, Miss? Jadi ceritanya kalau di standarnya CEFR, Commonwealth European, bla 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 bla. I don't remember. I don't remember panjangnya apa, tapi itu intinya adalah standar bahasa Inggris, level bahasa Inggris yang ditunjukkan orang-orang, utamanya ketika dia mengikuti ujian seperti ini, itu bakal kelihatan dia di level mana. Urutannya itu mulai dari A1 sampai C2. Oke? Nah, semakin mengarah ke C, semakin mendekati native. Semakin ke arah C2, semakin mendekati native. C1 itu kalau di IELTS sekitar band score 7 lah kira-kira ya. Band score 7 ke atas. Nah, kalau Anda tahu kata-kata ini, jangan-jangan sebenarnya, Anda tuh vocabnya nggak salah, nggak kurang. Anda tuh punya. Cuma akhirnya standarnya tuh lucu. Vocab yang bagus adalah vocab yang saya nggak ngerti. Lucu kan? Nggak mau pakai vocab yang Anda udah ngerti karena ngerasa kalau saya ngerti berarti vocab itu nggak bagus. Standar macam apa itu? Ya, jadi when you assess yourself, bisa jadi filternya itu nggak tepat gitu. Filternya itu bukan mengukur kemampuan dirinya sendiri, tapi lebih kepada membandingkan kemampuan orang lain gitu ya, yang rasanya nggak terjangkau sama kemampuan kita. Padahal kemampuan kita tuh cukup buat menyampaikan apa yang kita inginkan. Nah,
Jadi sebenarnya nggak perlu ini ya, nggak perlu apa namanya, nggak perlu merasa wah vocab saya jelek, wah ini kalau buat IELTS nggak cukup nih, nggak bisa saya IELTS pakai vocab gini doang. Mungkin bisa, tapi insecure sama vocab-vocab yang sebenarnya tingkat kesulitannya nggak kita butuhin, ya. Oke, itu intermezzonya. Oke, so let's come back to here. Terus gimana dong caranya, Miss? Kalau emang ternyata masalahnya itu saya tuh nggak pede aja gitu buat menggunakan vocab yang saya punya. Oke, vocab saya cukup, tapi saya nggak pede. Gimana ya? Apakah saya perlu menambah vocab? Jika itu membuat Anda merasa lebih resourceful, merasa jadi punya sumber daya yang membuat Anda lebih berani, silahkan. Silahkan. Dan sebenarnya, many of us belajar vocabnya tuh caranya salah. Kita cuma ngoleksi, tapi kita nggak pakai. Jadi kita tidak mendidik diri kita sebagai English user. Kita mengoleksi, ya sama aja kayak saya suka beli buku. Beli buku ternyata adalah hobi yang berbeda dengan membaca buku. It's the same. Siapa di antara Anda yang di rumah punya tumpukan kertas vocab high level atau grammar for IELTS? Tumpukan latihan official IELTS. Saya percaya dia yang punya berim-rim tuh di rumah ya. Tapi apakah itu kemudian membuat Anda jadi lebih pede pakai bahasa Inggrisnya? Belum tentu. Karena apa? Karena cara makainya salah. Cara yang benar gimana dong? Jadi ternyata the best way to memorize new vocabulary is by making guess of the contextual meaning before checking your dictionary. Ini sangat baik. Jadi kalau teman-teman lagi baca sesuatu, mungkin dari internet, mungkin dari buku yang sedang Anda nikmati, lalu Anda menemukan vocab yang, wah ini bisa nih kepake nih kayaknya buat saya. Jangan langsung mencari di kamus. Ada vocab yang baru, saya nggak ngerti ya. Jangan langsung cari di kamus. Anda baca dulu kalimatnya, lengkap, yang ada kosakata itu. Terus Anda coba tebak. Ini kalau lihat konteksnya, artinya apa ya kira-kira ya? Gitu. Baru kalau udah Anda cek di kamus, bener enggak tebakannya. Dengan cara itu tuh ternyata lebih nempel. Kalau benar berarti oh ya oke, secara kontekstual saya paham artinya. Tapi kalau ternyata salah kan jadi tahu, oh ternyata nggak gitu ya, harusnya gini ya. Ya ya ya, oke oke. Apalagi di Google Translate sekarang udah ada contoh kalimat kan. Ini tuh dimasukin dalam kalimat sebagai apa? Apakah kata kerja, apakah kata sifat, apakah konektif, itu tuh kita dikasih tahu sama Google Translate. Kita mau praktek ya, Anda boleh gunakan chat box-nya. Jadi saya akan mau menunjukkan sebuah kalimat dan di situ mengandung how should I say high level vocabulary ya, mengandung high level vocabulary. Anda boleh tebak di chat box yang saya tebelin, dan saya warnain merah. Itu kira-kira artinya apa? Gitu ya. Kalau Anda tahu, ya alhamdulillah Anda boleh share apa yang Anda tahu. Tapi kalau nggak tahu, coba tebak dulu. Coba tebak dulu kira-kira itu artinya. Kita coba ya, kalimat pertama. Maintaining a high level of motivation in students can be challenging for teachers. Maintaining a high level of motivation in students can be challenging for teachers. Maintaining. Coba tebak di chat box-nya. Artinya apa? Oh, thank you, Light Green Sosis Solo. Thank you, Green Gado-Gado. Thank you, Purple Ruja. Jago nih pada. Right, ada yang menjaga, ada yang mempertahankan, ada yang keep. Okay, good everyone. Actually, semuanya betul ya. Maintaining itu lebih kepada ada something sudah berjalan dan kita mau jagain, kita mau pertahanin, itu maintaining ya. Very good. Kita coba kalimat berikutnya. While this solution appears to be good, it is important to acknowledge its limitations. Ada dua, appears to sama acknowledge. Kalau Anda tahu artinya Anda boleh bagi apa pengetahuannya, tapi kalau Anda nggak tahu coba tebak.
Appears to artinya apa? Acknowledge artinya apa? Coba. Mhm. Thank you, Green Gado-Gado. You make me imagine an actual green Gado-Gado though. Like we can make the sauce green. That's amazing. Okay, so Sosis Solo is DMing me here. Seems know or understand. Okay. Interesting. Acknowledge, memahami. Sometimes this is the interesting part of English words. They are very expressive. Menurut saya, bahasa Inggris itu emotionally lebih punya muatan yang sensitif gitu ya daripada di Indonesia. Jadi artinya memang bisa bercabang, bisa bermacam-macam ya. Silakan yang lainnya kalau mau bergabung. Appears to dan acknowledge. Terlihat, mengetahui. Terlihat, mengetahui. Oke. Ya, appears to itu terlihat ya, betul nih. Banyak yang jawab betul nih. Menyadari, interesting. Acknowledge Anda agak pecah kongsi nih. Ada yang jawab mengetahui, ada yang jawab memahami, ada yang menjawab menyadari. You know what? Tiga-tiganya bisa jadi benar loh. It's like a combination of all of them. Acknowledge itu mengetahui iya, tapi dia nggak sekedar mengetahui, tapi juga ada unsur menyadari kehadirannya, menyadari sesuatu. Tapi juga bisa lebih kepada memahami, menyadari, melihat, mengamati, all of them, all at once, diwakili oleh kata acknowledge. Mungkin kalau dalam bahasa sederhana kita pakai no gitu dong ya, tapi no itu hanya salah satu komponen dari acknowledge. So, tebakan Anda benar semua. Kalau ini kita artikan, meskipun solusi ini terlihat bagus, sangat penting untuk mengetahui, mengamati, menyadari batasan-batasan. And by the way, if you find any vocabulary yang baru dan mungkin berguna, boleh dicatat ya, boleh disimpan buat tabungan vocabulary. Lagi yuk, kalau ini, some new technologies may demonstrate effectiveness for waste management. Demonstrate. Apa demonstrate ya? Kalau lihat konteks kalimat ini ya. Some new technologies may demonstrate effectiveness for waste management. Menggambarkan. Okay. Menunjukkan. Menunjukkan. Menjelaskan. Interesting. Demonstrate. Depict. Interesting. Okay. Ya, pada dasarnya, ada lagi, menampilkan. Alright, lovely, lovely. Oke, demonstrate ini aslinya artinya menunjukkan. Memang, tapi menunjukkannya itu lebih dalam lagi daripada cuma show ya. Demonstrate itu ada unsur penjelasannya iya, menunjukkan kemampuan iya, menunjukkan potensi iya. So it's kind of deeper than just show. Jadi jawaban Anda yang tadi Anda masukkan di sini, kalau saya combine, make sense, semuanya make sense. Tapi agak berbeda dengan depict ya. Depict itu, ini sekalian saya meluruskan. Anda sering lihat kata depict ya di sampel tulisan internet ya. Depict itu artinya melukiskan, teman-teman. Jadi dia sebenarnya lumayan konotatif ya. Dia menggambarkan, tapi I don't really recommend using depict though, kalau dalam konteks writing. Karena writingnya IELTS itu maunya bahasanya harus gamblang, to the point gitu. Jadi nggak ada bahasa-bahasa konotatif gitu loh, ya. So mending pakai shows daripada depict. But in terms of the translation, secara translasi kasar, oke lah, acceptable ya. Menampilkan, iya, tapi kalau menampilkan mungkin lebih dekat ke show-nya ya. But what I'm trying to say bukan berarti Anda nggak boleh pakai show ya. Nanti udah tahu kata demonstrate,
alergi pakai show, haram miss. Enggak ya. Demonstrate is just a stronger choice of word kalau memang Anda butuh memberikan muatan yang lebih daripada sekedar show. Gitu ya. Good. Thank you. Focusing on historical context can lead to a deeper understanding of the old building's value. Ada dua kata ya. Ada focusing on, sorry. Excuse me. Ada focusing on, ada lead to. Kalau Anda tahu, Anda boleh share. Kalau Anda nggak tahu, boleh tebak. Focusing on dan lead to. Focusing on dan lead to. Fokus kepada menyebabkan. Oke, thank you, Purple Rujak. Berfokus pada menggiring, fokus pada menghasilkan. Oke. Anything else? Tebakan lain, maybe? Udah nih, tebakannya udah nih. Okay, let's have a look here. Focusing on historical context can lead to a deeper understanding of the old building's value. Focusing on, Anda benar semua. Berfokus pada titik-titik-titik, gitu ya. Lead to. Lead to itu artinya sama dengan result in. Menghasilkan ya. Bisa menghasilkan. Bisa mengarah pada. Kalau menggiring, saya nggak yakin sih dengan kata menggiring ya. Tapi yang paling jelas dia sinonim menyebabkan. Menghasilkan juga bisa. Ya, menyebabkan, menghasilkan. Pada dasarnya mungkin yang kita sering pakai sehari-hari sederhananya cause ya. Tapi kalau Anda mau variasiin, nggak pengen pakai cause terus, boleh pakai lead to. Cuma ada syaratnya. Lead to itu harus langsung ditemui sama kata benda. Sama seperti cause ya. Nih, ada kata benda. Focusing on juga harus diikuti. Sip, mantap. Nah, proses yang barusan kita lakukan ini Anda lakukan sendiri di rumah. Jadi kalau habis baca sesuatu, ada yang nggak ngerti, jangan sibuk merutuki diri sendiri. Ah, nggak tahu, susah, bye. Yang sering terjadi kan gitu ya. Kita baca sesuatu nggak suka, karena nggak bisa gitu. Bukan karena, karena bahannya jelek atau bacanya jelek. Enggak, karena kita ngerasa insecure sama kemampuan kita sendiri. So, jangan. Jadi next time kalau Anda menikmati sampel tulisan atau Anda menikmati an article yang bahasanya lumayan susah, coba tebak dulu. Ini akan berguna loh. Nanti kalau Anda reading juga berguna loh. Kalau ada kata-kata yang nggak ngerti, tebak aja dulu. Insya Allah masih dapat konteksnya ya. Tuh. Terakhir. Exposure to different cultures is associated with developing a broader world view. Associated with. Apa associated with? Berhubungan. Bergendinasi. Lucu deh namanya. Berhubungan. Oke, sepakat nih. Iya. Berhubungan dengan ya atau terkait dengan ya. Lebih ke terkait dengan sih ya. Terkait dengan titik-titik. Ini ada sinonimnya nih. Mungkin Anda pernah related to, pernah dengar kata related to. Nah, fungsinya sama ya, dan associated. So, pakai kata-kata high level seperti ini, itu juga nggak boleh, apa ya, nggak boleh sekedar pengen pamer doang. Tahu. Saya juga gini, saya tuh sebagai guru biasa kan sehari-hari bacain PR murid saya, bacain esai. Dari situ aja saya tahu kalau dia lagi pamer doang.
Atau itu adalah kata-kata baru yang dia baru ngerti, terus dia lagi suka makainya, itu saya tahu. Beda sama yang itu emang sudah nempel, Anda sehari-hari udah pakai, dan Anda pakai di dalam tulisan itu lebih luas dan natural. Gitu. Jadi, combine aja dengan bahasa-bahasa umum yang lebih sederhana yang Anda tahu, di-combine dengan high level vocab, silakan. So what I'm trying to say, it's not about showing off your vocabulary. It's more about how you can say your message in a clear way. Nah, itu yang jangan lupa ya, esensinya ada di situ. Kalau memang high level vocab ini membantu Anda bisa menyampaikan pesannya dengan lebih baik, silakan pakai. Tapi kalau dia justru lebih enak dipakein dengan kata-kata sederhana, ya udah pakai kata-kata sederhana aja ya. Gitu kira-kira untuk vocab ya, cara belajar vocabulary. Nah, hari ini udah banyak nih, tabungannya tambah banyak ya vocabnya. Nanti di rumah, pastiin sering dipakai, sering dicoba. Kalau bingung ini bener atau enggak, you can use AI. Kita punya ChatGPT, kita punya Gemini, kita punya Quillbot, kita punya Google Translate, even Google Translate sekarang punya grammar checker ya. Kamu bisa masukin kalimatnya yang Anda bikin di situ, terus nanti mereka akan koreksi apakah penggunaannya betul atau salah. Gitu ya. Oke. Anyway, mau mengingatkan lagi bahwa you can put your questions kalau mau ada di chat box, silakan. Or if you want to interrupt the discussion juga boleh buka mikrofonnya ya. Now, masalah kedua yang banyak dikeluhkan teman-teman, ini gimana nyusunnya ya, gimana nyusun kalimatnya biar storyline-nya itu make sense, biar logikanya itu make sense. Pada dasarnya yang harus kita ingat itu susunan kalimat dalam bahasa Inggris itu sama dengan bahasa Indonesia. Harus ada subjek, harus ada predikat. Subjek itu ya orangnya atau bendanya. Pokoknya siapa yang menjadi sumbu utama dari pembicaraan kalimat ini itu subjek. Kalau predikat adalah apa yang terjadi sama si subjek, mungkin perasaannya, mungkin kegiatannya, mungkin apa yang dia alami itu predikat. Ya. So if we have a look at this, ini saya tahu di sini ada murid saya diam ya. Teman-teman klien saya diam ya. Ini yang baru-baru nih kita kasih kesempatan buat ikut memahami game ini. So I've got some sentences di sini ya. Kita mau lihat apakah masing-masing kalimat itu termasuk kalimat yang baik. Do you think it is a good sentence? Apa standarnya good sentence? Ingat, tadi ada subjeknya, ada predikatnya. Bentar, saya ganti jadi angka deh biar Anda bisa Anda bisa nomerin ya. Alright. So let's have a look here. Ada 8 kalimat. Anda bantu saya mengidentifikasi apakah dia good sentence atau bad sentence. Mulai dari nomor 1. During the summer in silence with my family. Do you think that is a good sentence or a bad sentence? Kalau menurut Anda good, sorry, say that again? A bad sentence. A bad sentence, can you explain? Kenapa kok bad? Because in the sentence there is no verb. There is no Verb. Emang subjeknya siapa? Ada juga. Yeah. No, there is no subject also. Exactly, there is the subject, there is no verb. Kayak ini ngomongin siapa sih? Kita yang baca masih bingung. So it's a bad sentence. Good. Thank you Burgundy nasi goreng. Itu kayak buah naga ya nasi gorengnya ya, warnanya burgundy. Anyway, let's go to number 2. Silakan teman-teman kalau mau buka microphone and participate. I try my best to solve the problem. Do you think it's good or bad? Apakah itu baik atau buruk sebagai kalimat? Oh, Blue Chillor. Okay, thank you Blue Chillor. Good sentences. Ya, di sini subjeknya I. Apa yang terjadi pada I? Try my best to solve the problem. Bagus. Number 3. A box of magazines is under the staircase. Is it good or bad?
A box of magazines is under the staircase. Ini sih ada manusianya itu. Ya, tapi kan ada bendanya ya. Good sentence. Yeah, thank you. Thank you, Blue Chiller and Light Blue Chocolate. So, it's a good sentence. Subjeknya adalah a box of magazines. Apa yang terjadi pada a box of magazine is under the staircase. Good. Number 4. Half of the cake is missing. Is that a good sentence? Half of the cake is missing. Oh, lovely. Thank you. Light green sausage solo, light blue chocolate. It's a good sentence. Subjeknya half of the cake. Apa yang terjadi is missing. Good, Blue Chilor. What about number 5? Do you think that's a good sentence sebagai tulisan? Is that a good sentence? Go with her. It's about sentence. Karena ada yang nanya, bukannya itu bener ya, Mi, sebagai instruksi? Iya, tapi kalau lagi nulis di IELTS kan kita sedang tidak memberi instruksi ya. So in writing, it is not a good sentence. It's not. Alright, good, good. Thank you. Siapa tadi yang jawab? Green gado-gado, light green chocolate, light green sausage solo. Alright, go. Number 6. For my kids in the drawer. For my kids in the drawer. Is that good or bad? Bad. Yeah, it's bad. Karena apa yang buat anak saya? Apa yang di dalam laci? Tidak jelas ya. So it's not a good sentence. What about number 7? Has become a popular trend. Has become a popular trend. Apa? Is it good? Not bad, exactly. Apa yang menjadi populer itu apa? Subjeknya hilang ya. Number 8. I want to talk to Joe. I want to talk to Joe. Is it good or bad? Good. Yeah, it's a good sentence. Yeah, good sentence. Very well done, everyone. Jadi nanti kalau Anda nulis ya, pastikan ini dulu. Ini standar minimalnya tuh ini. Subjek dan predikatnya jelas. Ya, Anda ini lagi ngomongin siapa, dia kenapa, itu jelas. Nah, yang sering terjadi, yang saya lihat di essay-nya teman-teman Indonesia itu, kayak bahasa Indonesia di-Inggrisin. Ya, Anda tahu sendiri, kalau bahasa Indonesia, bahasa tulisannya kan kalau tidak ribet, tidak afdol. Ya, kayak muter-muter. Kadang subjeknya yang mana, predikatnya yang mana, udah nggak jelas lagi. Gitu ya. Kadang too many, kadang nggak ada. So weird jadinya kalimatnya dalam bahasa Inggris. So, at least when you're writing, pastikan subjeknya dan predikatnya terpampang nyata dengan jelas. Before adding those extra keterangan itu, pastikan subjek predikatnya beres. Oke? Sip. Kalau ada pertanyaan, silahkan ya, gunakan chat box-nya. Nah, misal nih, kalimatnya ada jadi. Kalimatnya ada bagus. Sekarang kita mau bertransisi dari satu kalimat ke kalimat berikutnya. Apa yang bisa kita lakukan? Coba, ini saya punya sebuah contoh ya. I adopted it from IELTS List. Pasti Anda tahu IELTS List ya, dia salah satu legend tutor di IELTS community on YouTube. Ini saya ambil dari websitenya List. Saya mau minta bantuan Anda untuk mengidentifikasi kata-kata yang dia gunakan sebagai transisi. By the way, ini adalah potongan paragraf dari Writing Task 1 peta, soal peta. Yuk, silakan kita amati apa saja yang menjadi transisi dalam kalimat. It could be antar kalimat, it could be antar ide dalam kalimat yang sama. Kalau ada. Ciri-cirinya dia transisi yang baik itu, dia bikin kalimatnya itu jadi mulus, jadi luas. Enak. Nggak patah-patah. Kalau udah ketemu, silakan taruh di chat box. Kata-kata apa saja yang dia gunakan sebagai transisi. Thank you, Light Princess Solo. Yang lainnya boleh bergabung. Apakah Anda sepakat atau ada tambahan atau terserah? Silakan.
Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Oke. Nah, ini mesti dijawab ya. Kita cek ya. Tadam! Nah, Anda cari tuh. Apakah jawaban Anda ada ya? Nah, yang saya tebel-tebelin tuh ada over the years. Over the years menggambarkan transisi ke durasi apa nih yang lagi dibicarakan. Initially, mula-mula. As a result, sebagai hasilnya. Nah, berarti kan, kalau Anda mau taruh as a result di depan, bunyinya kayak gini. Tapi kalau di tengah, Anda pakai yang tadi tuh. Ada lead to, result in, gitu. Posisinya jadi berubah, jadi kata kerja. Ya, gitu. Oke, terus ada furthermore, banyak yang nyebut furthermore ya. And itu juga transisi ya teman-teman. And itu juga transisi. Mentang-mentang cuma and doang, masuk nggak dianggap. Dia fungsinya juga transisi. So, Anda boleh pakai and ya. Currently, pada saat ini. That originally, sama seperti currently tadi ya, sama seperti initially. Originally itu sama dengan initially. Yang tadinya, yang mulanya. Terus ada alongside. Alongside. Alongside itu bersama dengan. Ya. Jadi kalau Anda mau menggabungkan dua ide sekaligus, dua benda sekaligus, bisa pakai alongside. Um, and tadi udah disebut. On the opposite. Ya, on the opposite. Kalau di writing task tuh mungkin bukan on the opposite side of the road ya, karena kita lagi nggak baca peta. Kalau di task tuh biasanya kita pakai on the other hand, gitu ya. On the contrary, tapi intinya dia berfungsi untuk transisi. Nah, sebenarnya transisi-transisi inilah yang bikin kalimat Anda tuh jadi cakep gitu ya. Bukan berarti setiap kalimat dikasih ya, Anda lihat di sini, nggak semua juga ada sih. Cuma it makes your sentence becoming more enak, alirannya tuh enak, jadi luas. Bukan tiap berapa kata sekali transisi, berapa kata sekali transisi, enggak. Seperlunya aja, seperlunya. Kalau memang perlu dipakai, kalau nggak perlu ya. Gitu ya, dan masih ada banyak lagi transisi-transisi yang lainnya. Nah, kita mau praktekin nih ya. Kita mau praktekin. Tadi udah ada pembicaraan tentang vocab, udah ada pembicaraan tentang apalah tadi saya jadi lupa sendiri tadi bicara apa aja. Ya, we have talked a lot about the technicalities. Kita mau praktekkan di soal ini. Ini soal beneran nih ya, soal beneran. Saya mau undang Anda untuk mencoba menjahit essay bersama-sama. So for today, saya hanya akan fokus kepada body paragraph ya, atau kalau di IELTS Writing Task 2 itu dia ada di paragraf 3 dan 4 untuk soal IELTS Writing Task. Perhatikan baik-baik, ini soalnya. Around the world, many adults are working from home and more children are beginning to study from home because technology has become cheaper and more accessible. Do you think it is a good thing or a bad thing? Menurut Anda ini ide yang baik atau ide yang buruk? Makin banyak orang kerja dan sekolah dari rumah karena teknologi jadi makin murah dan lebih aksesibel. Nah, sekarang ketika mengerjakan writing task tuh kita tuh harus lihat dulu soalnya minta apa. Di sini soalnya minta do you think it is a good thing or a bad thing? Ini bagus atau enggak ya? Kalau Anda merasa ini bagus atau enggak? Kalau saya merasa ini bagus. Ya, saya merasa ini bagus. Ini contoh aja. Anda boleh punya pendapat berbeda. Nah, saat menyusun paragrafnya, Anda menyusunnya pakai 4 kotak ini, 4 laci ini, ya, 4 laci. So, laci pertama adalah ide utama. Nah, ketika laci ini kita buka, di situ harus ada ide utama. Apa ya hal yang kalau saya bilang tuh yang akar dari ini semua? Kalau saya pilih good, apa ya hal baik yang menurut saya itu akar dari keuntungan kerja dan sekolah dari rumah? I don't know. Maybe you can help me find out.
Coba bantu saya sumbang ide, yuk silakan gunakan chat box-nya. Menurut saya ini bagus. Karena apa? Silakan Anda bagi idenya di chat box. Sekolah dan bekerja dari rumah adalah hal yang baik karena you don't need to explain it dulu, jangan explain dulu. Bantu saya mikir ide utamanya dulu. What is like the first thing that come up into your mind? Apa hal pertama yang muncul di kepala Anda? Silakan, saya tunggu. Bekerja dan sekolah dari rumah adalah hal yang baik karena save more expense in terms of accommodation, it's efficient. Oh, senada nih jawabannya. Like Green Sosis Solo dan Green Gado-Gado ya. Atau kalau Green Gado-Gado definisinya beda, boleh ditambahkan. Silakan. Sufficientnya itu efficient in terms of apa? More flexible, reduce daily expenses. Okay, lovely. Nah, ini kalau mau bergabung boleh. Oke, senada nih ya. Efficient, less expensive. It can be bad because children can interact with the peers. Interesting. Save expenses and time. Thank you for clarifying that. Okay. Saya pinjem ide yang paling banyak muncul ya. Saya pinjem ide tentang save expenses and apa nih? Ya, save expenses ya. Lebih ke expenses ya. Oke. Kita pakai ide utama itu ya, save expenses. Nah, nggak cukup kita hanya sebutin save expenses aja, ya kan? Nah, kita harus ceritain, emang save expenses itu maksudnya gimana? Konsekuensinya seperti apa? Coba dijelasin. Jadi, save expenses itu kalau beneran kejadian, bakal terjadi apa? Apa konsekuensinya kalau kita bisa save expenses? Kayak Anda ngobrol sama anak kecil tuh loh, anak umur-umur berapa ya? Kalau adik saya tuh umur-umur 6 tahun. Kenapa? Kenapa? Kenapa tante? Kenapa begitu tante? Kenapa? Jadi tanyakan ya. Nah, kita berlatih jadi anak kecil tuh ya. Kenapa? Save money for other needs. Oke, saya catat dulu. Yang lain kalau mau gabung boleh. Save money for other needs. Oke, ada lagi. Ih, andai kata IELTS bisa kerja kelompok gini ya, woy. Beres cepet kita kalian nulisnya. Save expenses, jadi uangnya bisa disimpan buat kebutuhan lain. Oke, kalau yang lainnya, apakah mau mendukung ide ini, or you want to add something? Silakan, saya tungguin. Tuh kan? Hipotesis orang Indonesia bener nih. Kita tuh mikirnya panjang banget. Akhirnya mikir aja, nggak nulis-nulis. Save expenses for other needs. Maybe I could also say if we could save expenses, kita bisa hmm, focus on the essential tasks at work. Jadi kita nggak pusing sama biaya-biaya buat ngekos lah, buat commute lah. Kita bisa fokus sama tugas kita di kantor. Bisa. Oke, let's say kita pakai dua penjelasan ini ya.
Oke, it is a good thing karena kita bisa simpen duit, kita bisa hemat duitnya, kita bisa save expenses. Emang kenapa kok harus save expenses? Iya, karena kalau kita bisa save expenses, kita bisa save money buat kebutuhan-kebutuhan kita yang lain, dan juga akhirnya kita tuh bisa fokus pada tugas kita yang menjadi kayak tanggung jawab utama kita di kantor. Oke, kalau kita udah punya fokus yang undistracted gitu ya, dengan tanggung jawab kita, emang apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya kalau kita nggak dipusingkan sama extra expenses? Apa konsekuensinya? Nggak dipusingkan pada distraksi-distraksi di luar tanggung jawab kita. Apa ujungnya? Hmm, increase productivity. Nggak apa-apa, sosis Solo banyak temennya ini, banyak yang bantu. Thank you. Siapa nih? Rujak, purple rujak. Increase productivity. Ini konsekuensi ujungnya adalah produktivitas kita meningkat. Jadi di IELTS itu emang cara berpikirnya harus konsekuensinya apa gitu. Emang kenapa? So what? Terus gimana? Nah, itu tuh harus jalan. Sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Ya. Oh, ini ditambahkan green gado-gado. Akhirnya ujungnya good performance di kantor. Ya, betul. Nah, karena di IELTS itu body paragrafnya harus ada contohnya, nanti kita harus sertakan contoh. Kita harus sertakan contoh, misalnya ini yang saya kebayang aja ya. Oh, contohnya kalau ada working mothers and fathers diperbolehkan untuk bekerja dari rumah, mereka itu nggak perlu keluar duit buat transportasi atau accommodation tadi yang kalian sebut ya. Sehingga semua penghasilannya full mereka bisa alokasikan untuk kebutuhan keluarganya. Di samping itu, ketika dia kerja di rumah, dia bisa bekerja sambil tetap fokus ngejagain anak-anaknya misalnya. Sehingga mereka nggak ngerasa ada tension antara tanggung jawabnya di kantor dan tanggung jawabnya di rumah tangga. Nah, itu yang nanti pada ujungnya membuat dia punya performance yang lebih baik di kantor dan tentu aja itu menguntungkan baik buat pegawainya maupun employer-nya. Nah, jadi cara berpikirnya itu bertahap gini ya. Saat berpikir ide itu jangan cuma taruh 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 ide baru, taruh ide baru, taruh ide baru. Tapi sebenarnya ini jalan ceritanya apa? Itu harus dipikirin juga, ya. Biasakan untuk berpikir dengan laci-laci. Saya mau kasih contoh paragraf yang saya buat dari sudut pandang yang satunya, yang anak. Kalau yang barusan kita bicarain kan dari sudut pandang orang orang dewasa ya. Saya mau bilang, saya mau kasih contoh dari sudut pandangnya anak. Anda perhatikan. Nanti saya mau tanya, kalau ini kita bongkar lacinya gitu ya, kita bongkar-bongkar lacinya, jalan ceritanya tuh kayak apa sih? Oke? Okay? Oke, okay. Let's have a look at this example. Saya kasih waktu sebentar buat membaca. Kalau Anda udah dapat insight-nya, kasih tahu saya empat lacinya ini apa? Ide utamanya apa? Konsekuensi satunya apa? Dua apa? Contohnya, singkatnya intinya apa ya? Let's have a look. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Ada yang kurang jelas, bingung silakan bertanya.
Atau kalau mau komentar juga boleh. Silakan. Anything that you want to express, silakan gunakan chat box-nya. Hmm? Hmm. Contoh kalimat yang dibiruin. Cek. Ya, 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 betul. Nggak salah, nggak salah. Contohnya parents-nya ini ya, bantuin anaknya ngerjain tugas ya. So, thank you siapa ini tadi yang jawab. Berkendi nasi goreng. Thank you. Nah, jadi kalau dibongkar itu seperti yang ditulis sama teman kita ini. Jadi ide utamanya jelas, fokusnya kemana, konsekuensinya itu seperti apa, ujungnya apa, ditutup oleh contoh yang membuat pembaca kita tuh bisa ngebayangin. Beneran bisa ngebayangin secara visual gitu di kepala mereka. Makanya nyari contohnya nggak usah yang aneh-aneh, nyari contohnya tuh yang sehari-hari emang kita ketemu ya. Oh, kira-kira. Nah, ini kan baru satu point of view ya. Mungkin Anda punya point of view yang lain juga boleh. Nanti silahkan dipakai latihan di rumah. Begitu teman-teman. Jadi from this day onwards dari hari ini dan seterusnya, kalau menulis tuh jangan cuma nyari ide sebanyak-banyaknya ya. Bisa jadi Anda cuma butuh satu ide, tapi dijabarkan konsekuensinya. It will require critical thinking. It will require questioning your own point of view, ya. Itu sangat skill yang sangat penting untuk bisa menulis. Nggak cuma di IELTS saya rasa ya. Kalau Anda dosen pasti Anda juga kalau ngelihat tulisan mahasiswa yang banyak doang tapi compang-camping gitu kan, paragrafnya nggak ada jelas benang merahnya apa, pasti Anda juga pusing kan. Nah, sama di IELTS juga intinya sama. Oke? Okay? So I think that's about it for today, everyone. I'm going to give you an opportunity to share some questions atau mungkin share some insights yang Anda dapatkan hari ini. Silahkan kalau mau open your microphone, go ahead. Miss mau Mumpung nanya, Miss. kan silakan. Gimana? Miss berarti contoh yang Miss kasih ini contoh dari itu, Miss, dari untuk yang part 2 writing test, Miss. Betul, dari writing test task tuh. Kan itu kayaknya belum 200, Miss. Belum, itu body paragraf doang. Berarti untuk untuk paragraf selanjutnya itu tuh kayak kita pakai pakai 4 kotak, pakai 4 cara yang telah jelasin tadi itu gimana, Miss? Iya, jadi kalau aslinya saya tunjukin deh. Aslinya itu ada 4 paragraf. Let me show you. Mungkin kalau yang baru pertama kali berinteraksi dengan IELTS belum kebayang. Let me show you this. Nah, aslinya tuh 250 kata, betul. Ini nggak bisa dikecilin ya. Jadi aslinya ada 4 paragraf seperti ini, dari pembukaan sampai kesimpulan. Ini pakai topik yang tadi ya, BTW. Paragraf 1 itu kita hanya memperkenalkan aja, memperkenalkan ini soalnya apa, terus kita mau ngapain, itu di paragraf 1. Nah, yang barusan Anda lihat, contoh yang barusan saya kasih, itu hanya area ini, area paragraf yang, paragraf 3 sih, paragraf 2 dan paragraf 3. That's like the body of the essay. Dia kayak badannya essay itu. Nah, yang barusan Anda lihat itu. Terus kalau udah selesai, baru ditutup oleh kesimpulan di paragraf terakhir. Ya, so it's really important to make sure that isi body paragrafnya itu bagus, jelas, sehingga saat memperkenalkan di paragraf 1 Anda nggak bingung sendiri, saat menutup di conclusion Anda juga nggak bingung sendiri, because mereka saling terhubung, ya. They're still in one
Kayak kalau saya tarik benang merah tuh dari paragraf 1, 2, 3, 4 tuh konsisten membicarakan hal yang sama. Begitu kira-kira ya. Gitu teman-teman. Does that answer your question? Apakah itu menjawab pertanyaannya? Menjawab, Miss. Terus mau nanya lagi, Miss. Untuk yang paragraf satunya, berarti ngembanginnya gimana, Miss? Yang untuk Oke. paragraf. Oke. Ini saya harus tunjukin ini aja deh. Biar gampang diingat, saya kasih ini aja. So, kurang lebih tuh gambarannya kayak gini, teman-teman. So, when we talk about writing task 2, mulainya dari paragraf 1, introduction. Di situ Anda memperkenalkan soal dan agenda tulisannya. Nah, mau ngapain? Itu Anda ceritakan di situ. Body paragraf 1, yang barusan kita lakukan. Body 2, ide keduanya. Terus ditutup oleh ringkasan. Bagaimana mengembangkan paragraf 1? Yang jelas isi bodinya Anda harus jelas dulu. Kalau isi bodinya belum tahu mau nulis apa, ya bingung juga bikin paragraf 1. Karena dia hanya, kalau film tuh kayak trailernya gitu loh. Kayak previewnya doang. Kalau buku tuh kayak sinopsisnya doang. Loh, kalau bukunya belum jadi, apanya yang mau disinopsisin, kan gitu. Nah, jadi jadiin dulu, idenya jadiin dulu, laci-lacinya terisi dulu, barulah kita bikin paragraf 1 dan paragraf conclusion-nya. Gitu. Oke? Butuh Oke, Miss. latihan. Butuh Miss, latihan. berarti kalau kita mulai bikinnya dari body paragraf 1 dan 2, baru habis itu ngisi introduction sama conclusion bisa tuh, Miss? Boleh. Itu hobi saya tuh. Saya suka sekali bikin dari body. Karena kalau misal nih, saya bikin introduction dulu, terus ide saya berubah, pusing lagi kan, ngubah lagi gitu loh. Nanti misalnya bodinya ganti ide, mengubah paragraf 1 lagi. I don't really like doing that. Jadi bodinya jelas dulu, baru bikin paragraf gitu. Oke, Oke? Miss. Oke, Miss. Miss, boleh nggak, Miss, mencampurkan dua ide yang kayak kalau dari tema yang Miss tadi itu kan kita masukinnya ide yang positifnya, yang mendukung parents dan children-nya kerja di rumah. Kalau kita gabung sama downside-nya, boleh nggak, Miss? Sebenarnya lihat soalnya. Tadi soalnya nyuruh kita Iya sih. milih atau nyuruh dua-duanya. Kalau suruh milih, ya milih dong. Iya sih. Dua-duanya. Dua opsi. Iya, Oke. baca soal. Kecuali soalnya bilang, explain the good thing and the bad thing. Ya, tuh ada dua-duanya. And. Nah, masalahnya tadi kan soalnya or. Oke, Ya oke. kan? Oke, Miss. Ngerti, Miss. Makasih, Miss. Sama. Ini ada DM dari Light Blue Chocolate. Kita maaf mau tanya, kalau di tes writing, misalnya kita mengulang vocab yang sama tuh bermasalah nggak ya? Khususnya pakai diagram atau lebih baik di rephrase? Oke. Yang dimaksud IELTS menggunakan vocab yang bervariasi itu bukan berarti nggak boleh ngulang sama sekali ya. Tetap boleh ngulang. Jadi, kalau kita bicara tentang apa namanya, bicara tentang vocabnya nggak boleh diulang itu maksudnya kalau Anda pakai itu berkali-kali, beneran nggak ada stok lain gitu. Misalnya di diagram Anda pakai and then, sampai barang monyet Anda pakai and then. Ya itu bermasalah. Tapi kalau misalnya selain and then Anda pakai the next step is, after that, besides that, ini masih banyak pilihannya. Nah, kalau Anda bisa menunjukkan variasi itu nggak ada masalah. Ya, kalau cuma diulang sekali, dua kali, dan menurut Anda emang itu the strongest word choice, ya nggak apa-apa, tidak haram untuk mengulang ya. Termasuk di tas tuh, ya seperti yang saya sampaikan tadi, mentang-mentang udah tahu kata lead to, terus nggak mau pakai kata, apa namanya, nggak mau pakai kata yang lain, nggak mau pakai results in, nggak mau pakai so, ya nggak gitu ya, nggak gitu ceritanya ya. Oke, so I think that's about it guys. Any other question? Ada pertanyaan lain? Nah, ini ada pertanyaan dari, oh nggak, makasih doang. Oke, ya, baiklah. Alright everyone, so itulah tadi diskusi tentang writing. Semoga memberikan gambaran yang sedikit jelas ya tentang gimana caranya menghandle writing di IELTS. Tentu aja kalau Anda butuh diskusi yang lebih lanjut nggak bisa di sini, ketemu di kelas aja yuk.
Ketemu di kelas di aja, ketemu di kelas saja. Ketemu di kelas aja, kita ada program konsultasi. Kebetulan di bulan Juni ini kami punya program namanya Scholarship Sprint. Scholarship Sprint adalah sebuah program konsultasi buat teman-teman yang persiapan beasiswa. Beasiswa kemanapun sih yang Anda tuju, utamanya yang masih mengeksplorasi, mungkin masih mengeksplorasi intensinya buat belajar lagi, masih mengeksplorasi tentang pilihannya kuliah, masih mengeksplorasi tentang progres IELTS-nya. Yuk dimanfaatkan program Scholarship Sprint, hanya berlaku selama bulan Juni. Biasanya saya nggak melakukan konsultasi semacam ini nih gara-gara didesak sama murid-murid saya. So if you want to, ini hanya bukan di bulan Juni, boleh hubungi admin saya yang ada di bio Instagram @betari_aisyah. And by the way, sesuai janji saya akan mengundi nih nama-nama teman-teman yang sudah terdaftar di link Google Form yang Anda isi. Nanti buat 3 orang yang beruntung akan kami hubungi melalui WhatsApp untuk diminta ininya, essay yang mau dinilaikan ke saya. Oke, okay? I'm going to give you about 2 days untuk mengirimkan essay-nya kepada saya, supaya nanti saya bisa kasih feedback-nya secara personal. Ya, semoga beruntung. Yang belum ngisi Google Form-nya, silahkan diisi dulu. Link-nya bisa ditemukan di story Instagram saya, dan kita akan undi habis ini ya. Nah, sebelum kita say goodbye, boleh nggak saya dengar dari 1-2 orang? Silahkan buka mikrofonnya jika Anda merasa nyaman. What is like the most interesting part yang Anda temukan dari diskusi kita malam ini? Silakan. Miss. Silakan berganti nasi goreng. Sectionnya menarik sekali karena saya baru tahu kalau misalnya bikin yang esai tadi itu ada cara gampang kayak Miss ajarin tadi. Karena selama ini pas saya bikin karena nggak saya potong-potong kayak Miss ajarin tadi, jadi jatuhnya tuh kayak jadinya cuma pas dapat 200 saja gitu. Bahkan untuk kan tadi Miss ada body paragrafnya ada 2. Kalau saya bahkan karena nggak saya potong-potong jadi cuma 1, terus habis itu udah conclusion aja lagi. Jadi kayak lihat Miss ajarin tadi tuh kayak keren banget. Oke, Kasih Miss. syukur. Sama berganti nasi goreng. Semoga habis ini ya tobatan nasuha ya. Iya. Semoga Okay. menang undian Miss. Semoga dipilih. Amin. Makasih Miss. Thank you so much, thank you so much. Boleh saya dengar dari 1 orang lagi? Oh bentar, kan namanya beda Miss dengan yang di G-Form. Iya nggak apa-apa, karena kita ngundinya, oh iya ya, woi, oh iya ya, nama ini ya, nama username ya. Iya, Ding. Nanti kita ini aja, kita review lagi. Di sini ada admin saya. Nanti boleh dibantu untuk ini ya, untuk men-screenshot nama-namanya. Nanti kita bakal, iya ya bentar. Gue jadi mikir guys, beneran. Bentar, maybe before we close down, boleh kasih tahu real name-nya ya di chat box. Saya screenshot dulu supaya sesuai dengan yang ada di G-Form ya. Iya, nggak kepikiran ya cuy. Silakan tulis nama aslinya deh di chat box supaya kita bisa undi. Maaf ya, aduh ini miss system nih. Anyway, sambil menunggu teman-teman menulis namanya, yang lain boleh ini ya. Oh langsung diundi sekarang, mau diundi sekarang. Nggak apa-apa nih, diundi sekarang. Ya, saya cariin undian dulu ya. Lucky draw. Biar sekalian ya, keluar namanya ya. Oke, saya copy dulu ya nama-namanya ya. Mohon bersabar, Bunda-Bunda. Fitri, Shiva, Devia. Oke, hold on ya. Nah, ini menarik. Saya juga baru kepikiran. Terima kasih atas peringatannya ya. Oke, hold on. Oke. Bentar. Ini saya thank you banget loh ya, Sunday Anda loh ikutin kelas ini. Padahal besok kerja ya, mana disuruh nunggu undian. Udah ya, udah masuk semua namanya. Saya coba untuk mengundi sekarang biar adil. Anda saksikan semuanya ya. Udah nggak ada yang ketinggalan ya.
Hold on, let me say. Nih, nama-namanya udah muncul semua di sini ya. Saya spin ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga nama Anda yang keluar nih. Orang pertama. Uh, 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 Aduh, aduh, aduh. Fitri. Oke, Fitri nanti boleh DM. Thank you. DM. Saya akan cari namanya Fitri di Google Form ya. Fitri ya. Fitri yang pertama. Yang kedua. Kita undi yang kedua. Devia? Oke, Devia. Fitri, Devia, orang kedua. Nanti kami akan hubungi Thank you, Devia. Miss. No problem. Yang terakhir, orang ketiga. Kok Devia ikut lagi ya? Ini mana? Oh, Nadira. Oke. Jadi nanti 3 orang bakal kita hubungi ya via Google Form, via Google Form, via WA yang sudah ada di Google Formnya. Nanti saya beri waktu 2 hari untuk menyelesaikan esainya. Anda boleh pakai soal yang hari ini maupun soal yang Anda pilih sendiri ya, I don't mind. Dalam 2 kali 24 jam nanti boleh di-share. Ya. Oke. Right, so tadi saya minta 1 orang lagi ya untuk share apa insight-nya hari ini. Boleh saya minta 1 orang lagi? Di-share-nya via apa, Miss? Nanti kalau di WA Anda boleh kirim via Google Docs ataupun Microsoft Word ya. Yang penting dokumennya jelas. Satu essay writing task tuh, ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau ada bingung-bingung DM aja di Instagram saya, nanti saya bantuin ya. Kalau Miss B mungkin sedikit menyampaikan pesan dan kesan malam ini. Jadi sebenarnya itu yang penting adalah yang dapat insight malam ini kita berpikir secara struktural dan tidak overthinking dan tidak berusaha show off memperlihatkan kefansian kita, tapi lebih kepada keruntutan dan at least kita menggunakan kata-kata yang mungkin kita anggap sederhana ya, tapi kalau dijelaskan dengan cara yang baik seperti ritme yang enak dan mudah dimengerti, ternyata itu bisa jadi bacaan yang sangat menyenangkan dan tidak apa ya, yang mudah dipahami gitu loh. Sementara kan selama ini kita banyak membaca band 9 dan apa namanya dengan berbagai satu kalimat kita bingung ini maksudnya apa gitu. Ternyata itu belum tentu juga bagus gitu. Dan jujur aja setelah membaca tulisan yang kemarin itu kayaknya ternyata enak ya gitu baca tulisan yang kita tuh ritmenya teratur gitu loh dan mudah dipahami. Thanks, Miss. No problem. I like the way you put it. Ritme tulisannya teratur ya. Tujuannya tuh arahnya ke situ ya teman-teman ya. Jadi pikirin yang baca cuy. Jangan mikirin dirinya sendiri. It's after all ini adalah komunikasi ya. Menulis itu adalah komunikasi. Jadi highlightnya ada di situ. But I'm really sorry di kelas seperti ini terbatas banget yang bisa saya lakukan. Saya nggak bisa ngasih feedback yang sangat-sangat personal satu persatu, tidak bisa nge-track progress masing-masing. If you are interested in further feedback seeking, feedback giving, mari kita ketemu di kelas ataupun di kelas konsultasi ya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Have a nice rest of your day. Sampai bertemu lagi di virtual blind date berikutnya. Goodbye everyone. Thank you, Miss. No problem. See you. Good night.